mungkin saya ingin ke Bang Viva Yoga terlebih dahulu. Ya. Benar nggak sih Bang, pertemuan romantis antara Pak Ketum, Pak Erlangga dan juga Pak Zulkifli Hasan menandakan bahwa akan merapat ini PAN dan Golkar usung capres sendiri. Seperti apa? Pertemuan di Amerika Serikat itu adalah pertemuan untuk kerja kabinet, ada acara APEC, beberapa menteri kabinet pemerintahan Pak Jokowi hadir di sana, dan ya Pak Erlangga datang, kemudian Bang Zulkifli Hasan juga datang bertemu di sana, KIB bertemu di Amerika, tapi P3 tidak datang di sana. Jadi pertemuan itu bukan untuk berbicara soal Pilpres, tapi berbicara soal bagaimana kunjungan kerja pemerintahan ini bisa mengembangkan misi perdagangan secara lebih luas untuk beberapa negara Amerika maupun Eropa. Oke, mungkin pertanyaan yang sama saya tujukan kepada Bang Nusron. Bang Nusron sebagai partai yang besar, pastinya ini begitu dilirik ketika kontestasi Pilpres 2024 atau mungkin dalam Pilpres apapun yang terjadi beberapa tahun belakangan, Golkar sebagai partai yang besar. Mungkin nggak sih Golkar dan PAN ini mengusung capres sendiri? Seperti apa Bang Nusron? Pertama antara Golkar dan PAN ini antara Pak Erlangga Hartarto dan Pak Zulkifli Hasan itu sudah terjalin hubungan yang sangat baik, dan antara PAN dan Golkar juga masih terikat dengan baik dalam suatu fakta bersama, yaitu dalam koalisi Indonesia Bersatu. Sehingga dengan adanya pertemuan yang makin intensif, dan saya tahu persis komunikasi kedua beliau itu, kedua ketua umum sangat intensif, baik di dalam pemerintahan maupun dalam kerjasama partai politik. Tentunya itu pasti sangat intensif, dan itu menandakan bahwa proses menuju kerjasama menuju pemilu tahun 2024 dipastikan akan berjalan dengan baik, dan pasti dipastikan akan komunikasi yang berlanjut, dan tentunya pasti akan ketemu dengan titik-titik yang akan segera dibangun, dan bangunan-bangunan yang segera ditawarkan antar beliau berdua. Saya yakin pertemuan di Amerika itu positif. Dan saya sudah dapat informasi pertemuan itu juga sebentar lagi ketika beliau akan pulang ke Indonesia, juga nantinya akan ditindaklanjuti dalam pertemuan yang lebih besar dan lebih serius. Baik. Tentunya dengan tingkat pembicaraan yang juga lebih matang. Baik. Saya kira itu, Mbak. Baik, Mas Owi, di sini positif sekali ya Bang Nusron masih menyebutkan mengenai fakta KIB. Apakah memang masih ada fakta KIB? Jelas-jelas P3 sudah keluar jalur ini mengusung Ganjar, meninggalkan 2 teman dalam KIB. Seperti apa? Ya, memang fakta KIB itu masih ada sejak awal ya. Tetapi kami tidak pernah meninggalkan KIB. Yang ada P3 baru memutuskan calon presidennya. Sementara ketika KIB awal dibentuk itu Golkar sudah punya calon presiden. Namanya Pak Erlangga Hartarto. Belakangan dalam Rakernas PAN, meskipun itu belum menjadi keputusan, sempat menyebut nama pasangan Ganjar Pranowo, Erick Thohir. Nah, kemudian P3 belakangan mengusung nama Pak Ganjar Pranowo. Kalau dalam posisi itu, maka masing-masing partai di KIB memiliki calon presiden. Nah, KIB ini akan berlanjut kalau calon presidennya sama. Kalau kemudian calon presidennya tidak sama, ya apa boleh buat, karena kita masuknya dulu baik-baik, ya keluarnya juga baik-baik kan, kira-kira begitu. Penyelesaian akhirnya ya harus baik-baik gitu. Jadi tidak ada yang mendahului sebenarnya kalau melihat dari kerjasama di KIB itu sendiri. Oke, mungkin Bang Viva Yoga sebenarnya apa sih yang mau diusahakan? Apakah mengusung capres yang sama ataukah juga harus masuk hitung-hitungan partai dulu akan merapat ke capres yang mana, seperti apa? Ini KIB sebenarnya mau diselamatkan tidak ketika Mas Owi mengatakan harus sama ini capresnya, baru KIB utuh? Ya, jadi kalau Partai Amanat Nasional menginginkan Golkar, PAN, P3 itu tetap
bersama dalam satu rumah, satu mimpi. P3 sudah menentukan pilihannya untuk calon presiden dan calon wakil presiden belum. Jadi KIB secara komunikasi politik tetap solid. Kita selalu berkomunikasi intens untuk melakukan monitoring terhadap perkembangan yang ada sekarang ini. Ya. Jadi nanti kita akan menentukan beberapa pekan ke depan, Ketua Umum PAN Bang Zulkifli Hasan akan mengumumkan secara resmi calon presiden sesuai dengan amanat dari Rakernas PAN tahun 2020 yang memberikan mandat kepada Ketua Umum PAN untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam memutuskan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Untuk itu, siapa nanti kita menginginkan KIB ini solid. Gitu. Nah, mungkin saya minta tanggapannya dong Bang Nusron, apa yang dikatakan Mas Owi, apakah jangan-jangan ini juga kuncian dari P3? Kalau mau KIB utuh, ya udah semuanya merapat dukung yang sama, Pak Ganjar. Bagaimana Bang Nusron? Sebetulnya P3 itu ya harus tahu diri ya. Karena P3 ini kan partai bocil di dalam KIB. Ya kan? Dengan anggota yang yang paling minimum di dalam PDIP, tapi karena bangunan komunikasi di dalam KIB, karena bangunan dalam komunikasi di dalam KIB ini adalah cair dan setara, ya kan, maka kita sebetulnya tidak melihat berapa jumlah anggota maupun kebesaran daripada masing-masing partai tersebut. Tetapi setidaknya kalau memang P3 itu sudah memutuskan berlabuh dalam koalisi dengan partai yang lain, itu adalah hak daripada partai yang bersangkutan. Kita tidak menafikan dan kita tidak melarang karena itu adalah kedaulatan partainya masing-masing. Tapi yang lebih baik cabut dulu dong. Ibarat orang mau hubungan itu, dia masih terikat hubungan tunangan dengan pihak lain, tiba-tiba dia sudah melamar kepada orang lain, pada pasangan yang lain, tanpa bilang kepada tunangan yang lama. Selingkuh dong maksudnya Bang Nusron. Sebetulnya kita nggak ada masalah, ya kan? Selingkuh dong maksudnya ya? Ya, saya nggak mengatakan selingkuh karena yang bersangkutan kan tanda tangan di dua tempat. Tanda tangan di KIB, tanda tangan, dan belum ada tanda tangan cerai, kemudian membangun tanda tangan baru. Ya bisa dikatakan ini poligami dalam politik. Poligami lagi, bahaya ini kita. Poligami dalam. Tapi ya semua kan nggak ada, itu boleh-boleh saja kan gitu kan. Karena memang di dalam Islam kan boleh poligami, kan P3 partai Islam. Jadi boleh-boleh saja kalau poligami. Gawat kita ini ya. Baik, nanti boleh ditanggapi Mas Owi ya. P3 berpoligami dalam politik. Nanti, bahkan juga Kang Ujang boleh. Ini sebenarnya KIB masih ada, akan ada, atau sebentar lagi layu sebelum berkembang ini. Sesaat lagi ya di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, sebelum saya ke Mas Owi, mungkin saya ingin Kang Ujang membacanya dulu. Ya. Dengan perbedaan pandangan antara ibaratnya menjadi dua kubu ya, PAN Golkar dan juga P3. Sebenarnya KIB sampai saat ini tuh masih solid atau masa depan itu akan ada atau bagaimana ya? Kalau dulu saya katakan ya, saya konsisten membuat pernyataan. Dulu itu kan KIB, walaupun sering dibantah oleh KIB, oleh Bang Pipa dan lain-lain gitu, bahwa saya bilang ini kan bentukannya Pak Jokowi waktu itu. Iya, saya tetap konsisten itu. Karena suka tidak suka dibantah atau tidak dibantah, faktanya seperti itu. Saya mengatakan bahwa ya katanya Pak Jokowi pembina dan lain sebagainya. Konstruksinya seperti itu awal-awal. Makanya P3 mohon maaf dalam konteks konstruksi itu tidak aneh dan tidak heran kalau mendukung Pak Ganjar. Lalu dalam Rakernas ya di Solo ya Bang ya, di Semarang ya, mohon maaf di Semarang. PAN juga sama ya kan, mengatakan bahwa Pak Ganjar dengan Pak Erik, bahkan ada tambahan cawapresnya Pak Erik, satu paket mengusulkan itu walaupun belum resmi. Lalu katakanlah Golkar memang posisinya agak sulit, agak dilematis. Di satu sisi ya bisa saja ke PDIP, tapi PDIP sudah mengunci, ini agak repot. Kenapa? Ketua tim suksesnya sudah PDIP Mbak Puan. Ketua relawan juga sudah ada juga, Pak Ahmad Basara dan Pak Adian Apitulu dan CS semua. Jadi kalau Golkar masuk ke mohon maaf ya, ke PDIP pun capres tidak dapat, cawapres pun tidak dapat, ketua pemenangan pun tidak dapat. Oleh karena itu rasionalitasnya sebenarnya misalkan ya nanti akan mendukung Ganjar atau Pak Prabowo. Nah,
Nah, yang memungkinkan menurut saya tadi diskusi dengan Bang Pipa ya, mendorong capres alternatif, capres yang lain ya. Misalkan Pak Erlangga selama ini memang sudah dalam Munas ditegaskan juga dalam Rapimnas Golkar bahwa capres Golkar itu Pak Erlangga. Tetapi kenapa tadi ya P3 punya keinginan sendiri untuk mendukung Pak Ganjar? Saya melihat begini, konstruksi KIB di awal tadi bentukan Pak Jokowi, lalu ke Pak Ganjar, dan keinginan PAN juga tadi sudah ke Pak Ganjar. Kalau Erick Thohir dijadikan cawapresnya, saya melihat ada bacaan-bacaan juga Golkar kemungkinan juga ke Pak Ganjar. Kemungkinan kalau di Pak Prabowo-nya Pak Erlangga tidak dijadikan sebagai cawapres. Oleh karena itu saya melihat ya kalkulasi apakah masih utuh atau tidak. Secara politik sebenarnya sih gini ya, kakinya sudah nggak ada satu. Ibarat kaki 5 itu kan nggak ada rodanya satu. Oleh karena itu saya melihat apakah nanti akan solid, ya sulit saya menjawabnya. Faktanya ya enggak. Faktanya nggak solid. Walaupun tadi dibantah oleh Bang Nusron, dibantah oleh Bang Awi dan Bang Pipa juga bahwa ya masih ada kok. Masih seperti dulu kok. Kalau nanti memang sama capresnya kita solid kok. Kalau berbeda ya lain begitu. Nah, yang paling penting ingin saya katakan adalah konstruksi mendorong capres alternatif yang banyak, Mbak. Jadi pilihan gini, momentum 2024 adalah momentum perbaikan bangsa. Dan jangan lupa, tidak ada incumbent. Nah, kalau tidak ada incumbent, ruang anak-anak bangsa, tokoh-tokoh bangsa, ketua partai, lalu kepala daerah, siapapun tokoh yang hebat ya, yang punya potensi besar untuk bisa menjadi capres didorong gitu loh. Ya. Ini penting, karena begini, masa iya gitu loh, kita 4L, mohon maaf, lo lagi, ini menjadi problem. Oleh karena itu, kaderisasi kepemimpinan bangsa itu lahir dari partai politik. Makanya tadi di TV One disebutkan di awal di layar bahwa misalkan ada komposisi ya, dorongan untuk menjodohkan cocokologi ya Pak Erlangga dengan Pak Zulhas. Nggak ada masalah, asalkan memenuhi kuota 20%, yang punya kapasitas, ya silakan bertanding, kita buka ruang itu. Untuk apa? Biar nanti rakyat yang menilai seperti apa kandidat-kandidat yang bertarung nanti. Karena begini, kalau hanya 2 partai, lalu elit-elit mengkerucutkan ingin 2 partai, sama saja kita akan belajar dari pengalaman 2019 yang lalu apa? Kita akan terjadi pertarungan yang hebat dan polarisasi akan makin mendalam di politik kita. Baik, mungkin sekarang saya ke Mas Owi, tolong ditanggapi dong, kalau misalnya P3 masih berpikir bahwa KIB ini masih ada, masih solid, P3 tidak meninggalkan KIB, tapi dianggap selingkuh nih, bukan selingkuh, poligami politik oleh Bang Nusron. Mas Owi, boleh dijawab. Ya, kalau ilustrasinya poligami itu boleh beristri 4. Ini baru 2 aja udah heboh gitu. Ini satu, tetapi kan ini bukan soal poligami. Bukan soal poligami politik, ini kan soal kewenangan masing-masing partai. P3 tidak pernah protes ketika Golkar tetap menyodorkan namanya Pak Erlangga sebagai calon presiden hasil Munas. Dan itu kan kewenangan mereka. Nah, kemudian ketika kita punya ikhtiar yang berbeda, mengusung calon presiden yang berbeda dengan nama yang diusulkan oleh Partai Golkar, ternyata teman-teman jadi masalah. Ya itu juga hak mereka juga bersikap seperti itu. Tapi ingin kami katakan bahwa dikatakan P3 harus tahu diri, filsuf kita tahu diri dan Golkar juga harus tahu diri. Jadi kalaupun Pak Erlangga mau diajukan sebagai calon presiden, ya silakan asalkan diterima oleh anggota koalisi yang lain. Kita emang kecil, Pak Jaja, tetapi ini bernilai. Ini kan bukan soal angka. Di politik ini soal angka, tapi soal nilai dan soal makna. Dan ketika kami menyodorkan nama Pak Ganjar, itu ternyata sambutan dari PDIP luar biasa. Karena melihat kami ini bukan dari faktor angkanya yang kecil, tapi nilainya, gitu, maknanya. Nah, kalau kemudian teman-teman misalkan, tadi ada usulan, Golkar mengusulkan tetap Pak Erlangga, terus bergabung dengan Pak Zulkifli Hasan sebagai pakai calon wakil presiden, ya bagus-bagus saja dalam dunia demokrasi. Tapi apakah Pak Zulkiflinya dan juga PAN-nya mau, kalau tersirat dari yang disampaikan Mas Viva, pertemuan di Amerika Serikat itu pertemuan kerja kabinet dan pertemuan kerja politik. Karena dalam Pilpres itu setiap partai politik manapun inginnya menang. Tidak hanya sekedar ingin kontestan, kalau hanya ingin kontestan ya ikut karnaval aja 17 Agustusan gitu. Tetapi kalau mau ikut Pilpres, yang mencari figur yang menang. Nah, kami meyakini dengan positioning hari ini, dengan melihat perkembangan politik di masyarakat, itu Pak Ganjar
merajai hasil lembaga survei dalam Oke. beberapa bulan terakhir. Nah, Oke. itu kan pilihan rasional. Nah, kalau tadi disampaikan Pak Viva, hari ini memang ya mimpinya beda-beda. Rumahnya masih ada. Kalau ternyata nanti Iya. mimpinya itu menjadi kenyataan ya berbeda, ya rumahnya ya harus diakhiri kan begitu. Oke, Bang Viva boleh ditanggapi, apakah benar analisis dari Mas Owi bahwa kalaulah Golkar dan juga PAN dipasangkan untuk Pilpres 2024, entah itu capresnya Erlangga, cawapresnya Zulhas, susah untuk menang. Nah itu bagaimana? Ini menjadi calon presiden dan calon wakil presiden di Indonesia itu relatif agak berat. Pertama, dia harus didukung oleh partai politik yang lolos 4% parliamentary threshold. Setelah ini lolos, kedua, dia harus memenuhi persyaratan presidensial threshold 20% kursi di DPR RI. Iya. Nah, kalau Golkar dan PAN berkoalisi bergabung, capres-cawapres, secara yuridis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah memenuhi persyaratan pasal 222. Oke. Presidensial threshold 20% kursi DPR RI. Itu yang pertama. Nah, soal persyaratan itu bisa. Nah, kemudian yang kedua soal kemenangan, ya, ini kan dinamis ini. Masyarakat dinamis berdasarkan kepada hasil survei sebagai tools, sebagai alat yang membantu hal-hal yang bersifat kualitatif diukur menjadi angka yang numerik, itu bisa berubah sesuai dengan fase waktu dan dinamika masyarakat. Nah, oleh karena itu proses pendaftaran kan masih Oktober, Panjang, ya? masih panjang, masih 5 bulan lagi. Oke. Minggu depan juga masih akan ada perubahan-perubahan. Jadi semuanya akan bisa terjadi, Mbak Caca. Iya, Bang Viva Yoga sebenarnya masih melihat bahwa ini masih opsi terbuka, sesuatu bisa terjadi. Tapi mungkin apa yang dikatakan Mas Owi akan saya tanyakan kepada Bang Nusron bahwa kalau saling menyebut siapa yang harus tahu diri dalam koalisi, ini justru berbalik kepada Golkar. Kalaulah Golkar ini mengusung Pak Erlangga, berapa sih popularitas rating atau juga elektabilitas Pak Erlangga juga gak besar-besar juga. Bagaimana Bang Nusron? Bang Nusron, oh sedikit ini ya, sedikit gangguan ya Bang Nusron ya. Masih di mute ya Bang Nusron ya, boleh di unmute dulu? Sejak kapan yang namanya politik di Indonesia itu hasilnya itu ditentukan oleh survei? Kalau kita mengacu pada hasil survei, yang namanya P3, yang namanya PAN, itu udah kapan tahun udah dianggap nggak pernah lolos dalam parliamentary threshold. Ya kan, karena itu kalkulasi darat itu selalu berbeda dengan kalkulasi dengan kenyataan. Nah, tapi itu urusan yang lain lah. Tapi sebetulnya begini, kita masih banyak opsi lah ya, karena ini politik masih panjang. Kita yang minimal katakanlah kalau P3 itu memang nanti pamit, skenario itu P3 itu pamit baik-baik, kemudian cerai baik-baik, tinggal gono gininya kita atur nanti. Nah kan gitu. Nah, nanti saya sama Awik ngatur gono gininya nanti begitu. Kita masih bisa berhubungan baik dengan bisa melanjutkan proses kerjasama politik ini dengan PAN. Tentunya kalau dengan PAN ini tentunya kita masih punya, minimal kita masih punya 2 skenario. Skenario pertama sebagaimana kita propose, kita ingin mengintegrasikan 2 koalisi ini, yaitu koalisi KIB, mungkin nanti minus P3 kalau P3-nya sudah pamit baik-baik, tapi sampai hari ini saya menganggap P3 itu masih sama kita. Kenapa? Karena belum pamit baik-baik. Ya kan? Karena itu nanti integrasi 2 koalisi antara KIB dengan KKIR. Nanti misal presidennya dari KKIR, wakil presidennya dari KIB. Nah, siapa dari presidennya dari KIB? Biarkan nanti itu berunding antara ketua umum, yaitu Pak Erlangga dengan Pak Zulhas. Ya kan, sampai pada titik tertentu itu berunding. Tapi kalau kemudian dalam putaran tertentu skenario kedua harus maju sendiri juga nggak ada masalah. Ya dilanjutkan Pak Erlangga dengan Pak Zulhas dan sebagainya. Ya kan, jadi sama-sama politik ini masih sama-sama dinamis.
ini kan pertarungannya masih di bulan November saja ini Mas Owi, pendaftaran. Masih ada waktu di bulan Juni, Juli, Agustus, September. Oke, Masih 4 bulan. baik. Baik, kalau kata orang Madura itu Belanda masih jauh. Sehingga kita masih bisa melakukan simulasi-simulasi. Siapa tahu nanti dalam perjalanan tiba-tiba ada surveinya berubah, berbalik karena Pak Owi tadi menggunakan rumus survei, ya kan, tiba-tiba dapat wangsit dari mana, ikut, ya itu alhamdulillah. Oke, ditahan dulu Bang Nusron. Soal begitu. Saya kira ini masih Ya. cair dan nggak ada masalah soal masalah itu. Kita masing-masing kita jalankan, yang penting komitmennya adalah pemilu ini berjalan dengan demokratis, Baik. bermartabat, yang jelas kita ingin menghindari adanya polarisasi politik. Ya kalau kita diminta gabung ke Pak Ganjar, kita ini ingin menghindari polarisasi politik kok. Kita ini ingin membangun KIB bersama koalisi besar ini dalam rangka menghindari polarisasi politik, tidak cebong, tidak kampret, ya kan, tidak sekuler, tidak religius, tapi kita ingin menghentikan politik identitas, politik polarisasi. Nah, kalau kita ikut salah satu, baik kanan maupun kiri, sama aja kita ingin melanggengkan fenomena yang tidak sehat di dalam proses demokrasi kita di dua pemilu ini, yaitu pemilu tahun 2014 dan pemilu tahun 2019. Saya kira itu, Mbak. Oke, mungkin sekarang ke Kang Ujang ya, boleh ditanggapi sebenarnya lebih memungkinkan, menguntungkan untuk Partai Golkar dan juga PAN ini merapat kemana sih? Apakah sesuai dengan teman sekoalisi P3 merapat ke Pak Ganjar atau PDIP? Ataukah mereka merapat ke Prabowo, merapat ke Anies, alih-alih mengusung Capres dan Cawapres sendiri? Ya, saya sih melihat indikatornya dua. Yang pertama rasionalitas. Rasionalitas itu ya siapa yang kira-kira Capres yang akan bisa menang. Itu juga dihitung betul oleh partai politik termasuk koalisi partai. Ini nggak bisa kita munafik di sini. Pasti semua koalisi yang dibangun apapun itu gitu ya, mau koalisi KIB, koalisi Ganjar gitu, koalisi katakanlah Gerindra, PKB, termasuk koalisi perubahan katakanlah, itu pasti mengejar kemenangan. Nggak ada itu, tidak ada 1000 alasan untuk menjelaskan kekalahan. Yang pasti semua konstruksi koalisi yang dibangun adalah untuk kemenangan. Jadi yang dihitung rasionalitas ini, siapa yang akan menang itu pasti. Yang kedua kepentingannya, kepentingan sama nggak nih, ya kan? Ya kalau kita bicara misalkan ideologi ya bicara ideologi, tapi jarang sekali berbicara ideologi, tapi bicara kepentingannya itu ya misalkan ya apa visi misinya, misalkan programnya sama tidak, atau secara lebih jauh lagi ya terkait dengan pembagian kekuasaan, power sharing ke depan. Siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Itu paling dua hal ini yang saya lihat ya untuk bisa melihat mengkalkulasi sebenarnya kemana arah dukungan misalkan Golkar dengan PAN. Pasti akan rasional. Saya pernah ketemu juga dengan ya Pak Zulhas diskusi gitu ya. Mengatakan ya PAN juga pasti akan rasional. Dalam konteks dukung-mendukung itu. Nggak ada yang mau babak belur untuk kalah. Nggak ada misalkan yang lemah ya. Yang misalkan mohon maaf memiliki elektabilitas standar yang biasa-biasa saja didukung. Ya kita belajar pengalaman 2004 misalkan jauh ya kita Pak SBY menang. Itu apa faktor, indikator, parameternya adalah tetap elektabilitas. Pak SBY waktu itu naik turun ke angka 60, bahkan mengalahkan bosnya, kan kira-kira begitu. Periode pertama, periode kedua juga Pak Jokowi, Pak Jokowi periode pertama juga 2014 sama, Jokowi efek gitu kan, itu juga maju mundur naik turun, elektabilitas di angka 60, bisa dicek. Artinya tetap standar dalam konteks pertarungan langsung, itu tetap pada nilai elektabilitas, suka tidak suka. Ataupun memang ada yang elektabilitasnya dibuat-buat, ada lah memang, tapi kan kita tetap standar parameter ukuran umumnya bahwa ya yang punya kemungkinan menang itu di elektabilitas. Betul tadi Pak Nusron Wahid bahwa misalkan kalau standarnya survei PAN dengan P3 sudah lama ya, di bawah ambang batas, tapi faktanya selalu ada di Senayan kan begitu. Nah, itu ada pengecualian dalam konteks itu, ada margin error dan lain sebagainya. Tapi bagi saya tetap standar ukuran capres itu tadi Golkar dan PAN akan rasional dalam konteks menentukan apakah ke Pak Ganjar atau ke Pak Prabowo, dan tadi kepentingan itu. Jadi rasionalitas dan kepentingan menurut saya menjadi sesuatu yang sebuah keniscayaan yang dibangun oleh kedua partai tersebut. Secara rasional bahkan mungkin secara pragmatis
otomatis bahwa partai politik ini mengusung capres tertentu adalah memikirkan faktor kemenangan. Semua pasti ingin menang, semua ingin mendapatkan kekuasaan pasca pemilihan. Dan juga menyelamatkan partai. Nah, untuk partai-partai yang dianggap tidak akan lolos ke Senayan, seperti P3 salah satunya, apakah mendukung Pak Ganjar cara paling cepat dan jitu untuk memastikan ada kotel efek? Lantas bagaimana dengan PAN sesaat lagi? Mungkin sempat ada beberapa pihak yang penasaran, kenapa sih P3 cepat-cepat berlabuh kepada PDIP atau Ganjar Pranowo untuk Capres 2024 sementara rekan sekoalisi masih menimbang Belanda masih jauh. Apakah jangan-jangan Mas Owi bahwa kayaknya kalau mengusung Capres lain, P3 tidak bisa terselamatkan suaranya ke parlemen sehingga kemudian paling memungkinkan adalah mengusung calon yang paling tinggi popularitasnya yakni adalah Ganjar Pranowo. Tapi Mas Owi tampaknya sedikit terganggu komunikasi saya, mungkin saya ke Kang Ujang terlebih dahulu. Apakah memang bisa dipastikan seperti itu? Mengingat memang Bang Nusron mengatakan ini popularity rating itu atau elektabilitas ini juga tidak serta-merta. Bahkan kotel efek ini juga banyak yang meragukan akan serta-merta membawa suara ke partai atau tidak, bagaimana? Iya, tapi tetap bahwa kotel efek itu dibutuhkan. Dalam konteks itu, oleh karena itu tidak aneh, tidak heran kalau tadi ketua umum partai gitu ya, kader partai itu diusung, didukung untuk menjadi capres. Termasuk mohon maaf Pak Ganjar. Kenapa PDIP itu mengusung Pak Ganjar gitu katakanlah. Salah satu faktornya adalah kalau mengusung yang lain, ya kan katakanlah Mbak Puan elektabilitasnya rendah, pasti ikut juga terpengaruh oleh itu. Pak Ganjar ya dianggap bisa bersaing di 3 besar. Ya, nah saya melihatnya kalau PDIP tidak mencalonkan Ganjar atau mencalonkan yang lain, ini babak belur juga PDIP bisa turun. Oleh karena itu penting. Nah makanya Pak Erlangga ingin menjadi capres. Misalkan Pak Julhas juga kan didorong-dorong untuk menjadi cawapres, termasuk Cak Imin untuk menjadi cawapres, Pak Prabowo juga sama ingin menjadi capres. Ini untuk menyelamatkan partainya juga dalam konteks itu, karena pemilihannya langsung di hari yang sama. Kalau begitu Bang Viva Yoga, sudahlah tutup bukulah soal koalisi. Sekarangnya kan yang paling penting adalah menyelamatkan partai. PAN salah satu juga partai yang diprediksi bisa jadi tidak lolos ke Senayan. Berarti harus dukung capres yang memberikan kotel efek dong, bagaimana? Yang pertama sejak tahun 2004 sampai sekarang ini saya duduk di sini 2023 dari zaman Nabi Adam, Adam Malik sampai Malik esensial. Beberapa lembaga survei itu selalu menyatakan bahwa Partai Amanat Nasional tidak lolos parliamentary threshold dari PT 2%, 3%, sekarang 4%. Tapi semuanya itu mereka konsisten melakukan kesalahan. Dan PAN konsisten selalu ada di DPR RI. Itu yang pertama ya. Itu dari 2004. Yang kedua soal kutil efek. Partai Amanat Nasional memang lebih memprioritaskan agar perolehan kursi 11% atau setara dengan 65 kursi DPR RI itu menjadi fokus dan prioritas utama. Nah, soal Pilpres karena ini adalah serentak pemilunya, kita menginginkan agar yang akan kita dukung pasangan calon ini mampu untuk merekatkan ya nilai ideologis, nilai perjuangan Partai Amanat Nasional agar apa? Kader-kader yang bergerak di bawah, caleg-caleg yang berjuang di dapil masing-masing itu dapat setidaknya merasakan nilai tambah dari Pilpres. Kalaupun tidak, itu tidak menjadi efek pengganggu bagi soliditas Partai Amanat Nasional. Karena soal kutil efek ini kita bisa berdebat panjang, apakah memang betul-betul nyata, real, atau ilusi. Memang secara matematis bagi partai politik yang mencalonkan kadernya di Pilpres akan membawa nilai tambah berupa efek ekor jas ke dalam pileg. Tapi untuk beberapa daerah Partai Amanat Nasional melakukan survei Kang per dapil terhadap pengaruh kutil efek di dalam suara pileg. Ternyata ya memang kita tidak bisa menseragamkan
beberapa kekuatan kutil efek di seluruh dapil Baik. menjadi kekuatan yang kolektif tidak bisa. Ya, intinya bahwa dengan angka yang tidak jauh beda antara P3 dan PAN, tapi PAN ini masih sabar untuk menunggu proses yang ada, masih setia dengan KIB, tidak alih-alih cepat menentukan pilihan yang mana yang populer. Ini seakan-akan kritik untuk P3, Mas Owi. Nah, kalau melihat langkah dari PAN, ya meskipun suara partai kita kecil, diprediksikan tak lolos ke Senayan, nggak serta-merta mengekor siapa calon populer seperti P3 yang langsung mengambil langkah mendukung Pak Ganjar. Apakah jangan-jangan supaya suara partainya seakan-akan naik ketika mengusung, kotel efek menjadi faktor penentu? Bagaimana, Mas Owi? Ya, masing-masing partai memiliki strategi tersendiri. Apapun ceritanya, pemilu secara langsung itu secara serentak, kotel efek itu pasti ada. Karena pengalaman di 2019 itu menunjukkan itu. Tapi saya ingin katakan bahwa walaupun pada akhirnya masing-masing partai itu akan berjuang sendiri terkait dengan kelolosan di parlemen. Sama seperti PAN, sejak lembaga survei ini berdiri, itu P3 tidak pernah dianggap lolos sebagai peserta pemilu yang di DPR. Artinya tidak lolos ke parlemen. Tapi nyatanya mesin partai itu terus bekerja. Nah, dengan pemilu serentak ini, harapannya dengan mengusung calon yang bisa memenangkan kontestasi pilpres itu basis sosial, dasar-dasar yang kami dapatkan selama pemilu ke pemilu yang sudah lolos parlemen dari threshold itu bisa lebih maksimal lagi. Itu harapannya dan itu ya sah-sah saja. Dan ketika melihat ditanya apakah kemudian dengan mendukung Pak Ganjar popularitas P3 jadi naik, kalau lihat survei carta politika ya dan indikator politik ya begitu. Sekali lagi itu survei, meskipun itu bukan hasil pemilu. Iya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa pemilu itu ditentukan hasil survei, tidak. Bahwa kecenderungan yang memenangkan pemilu bisa tergambar dari hasil survei, khususnya pemilu presiden, itu tergambar karena apa? Survei untuk pemilu legislatif dan juga pemilu presiden itu dua hal yang berbeda. Baik. Sekali lagi, kalau kemudian teman-teman bermanuver untuk mencari koktail efek dari calon presiden yang diusung, itu ya hal yang biasa saja. Baik. Bagaimana caranya untuk mendapatkan insentif dari pemilu serentak itu. Jangan sampai ketika pemilu serentak, euforia ya mendukung capresnya menang, tetapi partai yang kita miliki tidak ikut menambah suara, meskipun basis suaranya kita selalu lolos. Tetapi kalau kelolosannya minimalis, kan kita khawatir juga. Kita harapkan kelolosannya bisa medium atau maksimal. Baik. Seperti itu. Baik, Bang Nusron, terakhir untuk Bang Nusron. Nah, bagaimana Bang bahwa ternyata dua partai yang ada dalam KIB sebenarnya ya pada akhirnya pragmatis juga. Calon mana yang kemudian akan memberikan insentif besar untuk partai kami yang sempat diprediksi juga, banyak memprediksi tidak akan lolos ke Senayan. Jadi mereka harus juga mencalonkan calon yang populer ini. Bagaimana Bang Nusron? Nah, makanya semua partai itu pasti juga pada akhirnya berbicara realistis. Ya kan, realistis dan mencari mana yang paling menguntungkan untuk kepentingan masing-masing. Nah, hal yang sama juga yang kami tawarkan di dalam Golkar dan KIB. Karena itu kami membuka dua opsi tadi. Opsi pertama adalah kita bergabung ke dalam berintegrasi dari KIB bersama dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, kemudian menyatu menjadi koalisi besar, bisa 5 partai di situ. Kalau P3 istiqomah, nah kemudian bisa dengan dua opsi yaitu mengusung sendiri. Nah, ini kan masih dalam konteks simulasi. Saya kira masing-masing juga kita juga menghitung cost benefitnya dan mana yang dianggap paling menguntungkan sambil melihat keadaan-keadaan dan perkembangan-perkembangan yang terjadi. Karena tentunya di dalam politik ini pasti mempunyai sama-sama kepentingan, tidak mungkin yang namanya partai politik tidak partisipasi di dalam proses kontestasi politik. Nah, kalau semua tadi kita tawarkan itu kita sepakati, jadi misal opsi pertama kita membangun integrasi koalisi besar, ya kan, dengan presidennya dari KIB, dari KKIR atau wakil presidennya dari KIB, ditentukan oleh masing-masing ketua umum berunding.
saya kira nanti masing-masing itu mempunyai kotel efek yang sama-sama menguntungkan dari semua partai yang ada itu. Jadi saya kira ini proses masih dinamis. Kami di lapangan, di darat ini selalu berkomunikasi dengan Pak Viva Yoga. Kami juga selalu sering goda-menggoda dengan Pak Baidowi, Pak Awi. Kita saling goda-goda dengan P3 juga. Baik. Ya kan, yang intinya kita selama belum ada janur melengkung tanggal 4 November, yaitu pendaftaran akhir daripada pemilu ini, semua proses masih bisa terjadi dan dinamika masih bisa terjadi. Apakah kita ini nanti bisa hanya 2 pasang, apakah 3 pasang, apakah kemudian akan menjadi 4 pasang, semua masih dinamis, tetapi harapan kita kalau bisa kita tetap bersama-sama, yaitu membangun poros alternatif, poros besar, yang tidak ke kanan dan tidak ke kiri, yang mencoba kita mengakhiri politik polarisasi yang pernah terjadi pada pengalaman pemilu tahun 2014, dan pemilu 2019 yang itu ternyata tidak membuat nyaman bagi publik dan ternyata membuat disinsentif buat kesehatan demokrasi di Indonesia. Saya kira itu Pak Yoga. Saya mohon maaf terpaksa harus unjuk diri dulu karena di depan saya ada acaranya akan segera dimulai dan saya harus terlibat di acara. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya segala kemungkinan mungkin akan terjadi. Bisa jadi juga pemirsa bahwa Golkar dan juga PAN nanti akan merapat ke PDIP mengusung Ganjar. Tapi bisa jadi juga pemirsa antara Golkar dan PAN dan juga P3 punya capres yang berbeda. Mungkin saja Golkar ke Prabowo, PAN ke Anies, itu artinya bahwa dalam koalisi tadi awalnya mereka bersama, nanti Kang Ujang, kemudian pada akhirnya mereka berseberangan. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Itu kan pendapat semu saya, Kang Ujang. Tapi mungkin tidak 3 partai yang tergabung dalam koalisi. Awalnya mereka ingin satu mengusung capres dan cawapres yang sama, tapi ternyata semua akan berbeda. Mungkin P3 dengan Ganjar, Golkar Prabowo, PAN dengan Anies seperti apa? Ya begini aja kan, yang harus selamatkan partai dong. Ya. Buat apa berkoalisi kalau mohon maaf ke parlemennya nggak lolos, kan repot. Ya. Oleh karena itu ya apapun koalisi itu dibangun konstruksinya untuk menyelamatkan partai politik. Dan kalau misalkan P3 gitu ya mendukung yang lemah kan agak berat, sulit. Oleh karena itu sangat tadi realistis dan rasional dalam konteks itu. Jadi saya melihat ya dalam konteks pertarungan yang serentak itu 14 Februari ya pencoblosannya itu ya. Begitu nanti misalkan tadi Partai KIB dibilang ya kompak tidak kompak, saya mengatakannya bagaimana dikatakan kompak ya, ini kritik saya. Kalau dari 3 ini sekarang sudah berbeda jalan, berbeda pilihan. Ini walaupun selalu dikatakan yaitu kedaulatan partai masing-masing, tetapi kita tahu bahwa secara psikologi ini sudah, mohon maaf, hatinya sudah berbeda. Ya walaupun nanti memang bisa saja ya mereka bertemu pada titik misalkan sama-sama mendukung capres siapa gitu. Tapi saya melihatnya kelihatannya akan ada berbeda. Tadi yang menentukan perbedaan nanti soal kepentingan saja. Oke, baik. Bang Viva Yoga bagaimana? Kan tadi Bang Nusron sudah sempat spill tidak mau ke kanan dan juga ke kiri. Bisa jadi itu untuk Prabowo. Kalau untuk PAN sendiri seperti apa? Mengingat suara grassroots-nya PAN ini banyak yang mendukung agar PAN ke Pak Anies aja deh. Seperti apa? Partai Amanat Nasional di Pilpres ini tidak bisa mengusung sendirian, pasti berkoalisi. Nah, Partai Amanat Nasional akan berkoalisi dengan sesama partai koalisi pemerintah. Nah, itu sudah menjadi keputusan dari Partai Amanat Nasional. Nah, yang kedua, kalau dari sisi persyaratan Mbak Caca, dengan Golkar itu bisa memenuhi lebih dari 20% presidensial threshold. Apalagi kemarin beberapa hari yang lalu di rapat harian DPP PAN ada usulan dari beberapa pengurus harian DPP, udahlah kita usung sendiri saja, berkoalisi dengan Golkar, Erlangga Hartarto, wakilnya Zulkifli Hasan gitu. Nah itu persyaratan. Tapi PAN juga berpikir setiap pilpres ingin menang. Karena 2 kali kalah terus nih PAN ini. Gitu. Kita jangan jadi hat-trick ya untuk yang ketiga kalinya kita kalah. Makanya PAN santai saja karena masih bulan Oktober. Kita menginginkan agar proses pilpres ini memiliki dampak signifikan terhadap penambahan kursi
DPR RI sampai kabupaten kota. Dan yang kedua, pasangan yang kita usung itu dapat memenangi Pilpres. Kuncinya bahwa kalau ada koalisi besar misalnya, KKIR plus KIB minus P3 misalnya, itu akan menambah basis konstituen masing-masing partai. Yang kedua, yang diusung adalah figur yang memiliki nilai elektabilitas yang relatif tinggi. Jadi kalau koalisi partai, basis sosial digabung jadi satu, kemudian yang kedua ditambah dengan nilai elektabilitas dari pasangan calon, itu insya Allah potensi menang itu akan menjadi besar. Oke, Mas Owi, nah bagaimana sudah di-warning oleh Bang Viva Yoga, kalau KIB dengan suara yang besar digabungkan dengan KIR bisa jadi punya kans untuk menang. Salah kalkulasi jangan-jangan P3 keluar dari KIB, Mas Owi? Ya, koalisi besar kan belum tentu menang gitu. Karena kan sekali lagi kalau soal pilpres itu soal figur gitu. Dan ada hambatan koalisi besar itu, siapa yang mau ngalah dari cawapres? Kan semuanya di capres itu. Pak Prabowo jadi capres, Erlangga jadi capres, terus kita yang P3 musuh Ganjar ini jadi capres. Tidak mungkin lah dalam koalisi itu ada 3 capres itu. Makanya kemudian kalau kemudian di antara mereka ada yang bersedia menjadi cawapres, ya bisa saja. Tapi apakah menang? Ya kalau hitungan matematik mengumpulkan banyak dukungan, itu tidak juga menjamin, karena dalam memenangkan pilpres itu yang penting bisa lolos persyaratan. 20% kursi di parlemen, mereka sudah bisa berangkat berlaga ke gelanggang, itu sudah cukup. Tidak perlu koalisi yang besar-besar itu, karena faktanya di beberapa pilkada yang koalisi besar itu justru kalah. Sama seperti pemilu secara langsung 2004 itu koalisi kebangsaannya PDI dan kawan-kawan besar sekali itu, tetapi kalah dengan koalisinya kerajaatannya Pak SBY. Itu kalau dalam konteks pilpres. Nah, sekarang bagaimana ikhtiar dari masing-masing partai itu untuk mengamankan kursinya di parlemen. Dan P3 dengan cara itu meyakini bahwa itulah salah satu cara untuk mendongkrak popularitas supaya bisa menopang suara maksimal di parlemen. Baik, terima kasih Mas Owi. Bagaimanapun juga ini kita masih punya banyak waktu ya untuk melihat ini. Semua bisa berubah, bisa juga kemudian P3 kembali lagi ke dalam KIB mengusung capres yang lain. Kita kan nggak tahu ya. Ataukah juga nanti akan terbentuk poros sendiri sesuai dengan apa yang tadi kita sempat perbincangkan. Ada 3 paslon ini, Golkar dan juga PAN, semua mungkin terjadi. Terima kasih Bapak-Bapak, Bang Viva Yoga, Kang Ujang, Mas Owi, dan sebelumnya Bang Nusron.